Harus diakui, dorongan untuk mencari pasangan hidup pastilah akan muncul pada diri setiap orang yang masih sendiri, sehingga tak ada salahnya untuk melakukan usaha. Dalam sebuah situs internet Biro Jodoh, keterlibatan pengelola situs hanya terletak pada maintenance situs saja. Setiap anggota yang mendaftar tak dikenai biaya sepeser pun. Calon anggota hanya diwajibkan mengisi identitas diri dan mendaftarkan alamat emailnya saja sebagai persyaratan pendaftaran. Namun tak bisa dipungkiri, data pribadi yang diberikan anggota situs tak dapat dijamin kebenarannya. Semua kebenaran data pribadi tentu saja dikembalikan ke masing-masing individu. Pihak pengelola situs hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan ruang bagi para anak Adam yang bertujuan ingin mencari pasangan hidupnya. Tanggung jawab pribadi jelas teruji pada saat mulai terjalin suatu hubungan antara anggota situs Biro Jodoh tersebut. Karena di saat itulah identitas yang sebenarnya akan segera terkuak ke permukaan. Harus diakui, dorongan untuk mencari pasangan hidup pastilah akan muncul pada diri setiap orang yang masih sendiri, sehingga tak ada salahnya untuk melakukan usaha. Begitu pula dengan pria ini, keinginannya untuk mendapatkan pasangan hidup mendorongnya mengikuti Biro Jodoh dalam sebuah situs internet. Awal mulanya saya cuma sekedar iseng main di internet dulu kan. Awal juga saya baru mengenal internet tuh baru-baru itu, jadi cuma buat browsing, iseng lihat situs Biro Jodoh, iseng register daftar kayak gitu. Terus iseng juga nyari cewek yang sedomisili dengan saya di Subang ini. Begitu pula dengan wanita ini. Walaupun identitas yang diisinya dalam situs Biro Jodoh tak semuanya benar, ternyata tak membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jodoh. Bagaimana awal mulanya wanita ini mengikuti Biro Jodoh via internet? Waktu itu bertiga sama temen. Pertamanya sih cuman main-main aja, nggak ada maksud untuk nyari jodoh gitu. cuman iseng aja ikut gitu. Terus kalau buka email juga bareng-bareng sama temen. Dengan proses pendekatan yang tak terlalu lama, kedua anggota situs Biro Jodoh ini akhirnya merasa yakin telah menemukan pasangan hidupnya. Seolah tak ingin membuang waktu, pasangan ini akhirnya menikah 4 tahun silam. Tepatnya 6 bulan setelah berkenalan melalui situs birojodoh.or.id. Saya bilang ucapin terima kasih aja, dan ternyata gitu walaupun tonggak awalnya saya iseng-iseng, saya bisa berkeluarga dan punya keturunan. Namun kita tentu perlu berhati-hati. Biro Jodoh berbasis internet tidaklah selalu murni untuk memfasilitasi perjodohan, namun juga ada yang hanya bermotifkan bisnis. Dengan berkedok Biro Jodoh, para oknum tersebut ternyata hanya bertujuan mengeruk untung dari para anggota yang daftar. Tak hanya itu, ditemukan juga situs-situs tertentu yang dijadikan sebagai media prostitusi terselubung. Kalau masalah itu relatif juga, saya nggak tahu lah istilahnya, itu luar dari kita ya, terserah. Itu kan emailnya sendiri kan member bisa kirim pesan. Itu bukan disimpan di situs kita, itu langsung ke email situ. Jadi kita nggak bisa mengintip apa yang mereka omongkan. Yang jelas ya itu luar dari kemampuan kami untuk menilai itu terjadi atau nggak tahu gitu. Kecuali emang ada laporan yang merasa dilecehkan baru.